Bapak Ibu saudara-saudari, sobat Cempaka Suara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Masih kajian Al-Quranul Karim juz 30 surah At-Takwir. Kita lanjutkan kembali dari ayat yang ke-15. Namun marilah kita simak terlebih dahulu demi fadilah, karamah, mukjizat Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyimak pembacaan surah At-Takwir yang dimulai dari ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu saudara-saudari, sobat Cempaka Suara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Takwir. Kita lanjutkan dari ayat yang ke-15. Fala uqsimu bil khunnas. Aku bersumpah
Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi bintang-bintang. Al-jawaril kunnas, yang beredar dan terbenam. Wal-laili idza as'as, demi malam apabila telah larut. Was-subhi idza tanaffas, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki arsy. Muta'in thamma amin, yang di sana di alam malaikat Jibril ditaati lagi dipercaya. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala ya ditaati oleh para malaikat. Wa ma sahibukum bimajnun, dan temanmu yaitu Nabi Muhammad SAW itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu melihat malaikat Jibril di ufuk yang terang. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan dia Nabi Muhammad SAW bukanlah orang yang bakhil untuk menerangkan perkara yang gaib. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Fa aina tadhhabun, maka hendak kemanakah kamu akan pergi? In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Liman syaa minkum ayyastaqim, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb, Tuhan semesta alam. Al-Quran surah At-Takwir, surah yang ke-81, dari ayat 15 sampai dengan 29. Bapak Ibu saudara-saudari sobat Cempaka Suara rahimakumullah, Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dan Imam An-Nasa'i di dalam tafsirnya mengenai ayat ini dari hadis Mis'ar bin Kidam dari Al-Walid bin Sari' dari Amr bin Huraith, ia berkata, saya sholat subuh di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saya mendengarkan beliau membaca, fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'as. Aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah larut. Salah satu ayat yang dibaca pada sholat subuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya bahwa memang kita dianjurkan, diperintahkan
ya, yaitu untuk para imam membaca surat pendek, ya. Jangan baca surah panjang. Misalnya surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, ya, surah An-Nisa, semuanya dibaca, jangan. Ya. Kita diperintahkan untuk membaca surah pendek setelah Al-Fatihah, amin, membaca surah pendek. Kenapa? Karena salah satu alasannya adalah bahwa sholat wajib bagi laki-laki diperintahkan berjamaah, sehingga ya sangat dianjurkan untuk mengerjakannya, mendirikannya dengan berjamaah, kecuali ada uzur syar'i, ya, kecuali ada alasan yang diterima oleh Islam. Oleh karena itu menjadi sunnah muakkadah untuk mendirikan sholat wajib secara berjamaah bagi laki-laki di masjid. Karena sunnah ini sangat ditekankan sehingga harus dipenuhi, kecuali lagi dengan ya uzur syar'i, apabila tidak memenuhinya dengan alasan yang jelas, ya, dengan alasan-alasan yang jelas. Namun bukan sholat berjamaah yang kita bahas di kesempatan kali ini. Nah, di dalam hadis, ya, sebagai pembuka, bahwa disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya di dalam salah satu rakaat di sholat subuh, yaitu surah At-Takwir. Jadi yang dimaksud memendekkan bacaan dalam sholat berjamaah dengan alasan nanti ada anak kecil, nanti ada ya orang yang berkepentingan, jamaah yang berkepentingan, atau ada yang sakit, karena memang diperintahkan untuk sholat berjamaah, lalu diperintahkan imam untuk dianjurkan untuk membacanya surat pendek, yang enggak pendek-pendek banget, ya, bukannya Al-Kafirun sama Kulhu, bukan itu ya, terus-terusan. Sholat subuh Al-Kafirun sama Kulhu, ya. Sholat maghrib Al-Kafirun sama Kulhu. Sholat isya Al-Kafirun sama Kulhu. Enggak gitu-gitu juga, ya. Apalagi ya sholat zuhur dan sholat asar, dimana bacaannya itu disir, bacaannya nggak dijahar, nggak dikerasin, surah Al-Fatihah dan surat pendeknya. Nah, akan tetapi banyak sekali riwayat menceritakan bacaan-bacaan yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Al-Fatihah, ya, dan nggak pendek-pendek banget. Walaupun surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas juga termasuk salah satu surah yang dibaca dalam sholat ketika Rasulullah SAW jadi imam, ya. Tapi enggak pendek-pendek banget. Ya, misalnya surah At-Takwir di dalam sholat subuh, ya, apalagi ya sholat subuhnya pada saat hari Jumat, maka yang dibaca adalah surah As-Sajadah, Hamim Sajadah, ya, surah As-Sajadah. Atau terkadang ya surah Al-Jumu'ah, rakaat pertama. Rakaat kedua surah Al-Munafiqun. Banyak sunnah yang ditinggalkan
oleh para imam ketika memimpin sholat, yaitu sunnah dengan membaca surat-surat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang paling sering adalah dengan meninggalkan bacaan tajwid. Padahal Al-Quran itu turun dengan tajwid. Imam Al-Jaziri mengatakan Al-Quran itu turun dengan tajwid. Siapa baca Al-Quran meninggalkan tajwid, berarti dia seperti orang Yahudi ataupun Nasrani yang merubah-rubah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi mereka. Karena Al-Quran itu turun dengan tajwid, maka wajib mempelajari dan membaca Al-Quran dengan tajwid. Apalagi sebagai imam, apalagi surah Al-Fatihah wajib dibaca dalam sholat. Maka dari itu bacaan surah Al-Fatihah harus sempurna, ya. Nah, ini banyak ditinggalkan oleh imam-imam. Wallahu a'lam, apakah buru-buru ataukah emang nggak belajar tajwid dalam surah Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihahnya saja buru-buru nggak pakai tajwid, apalagi surat pendeknya. Ya, saking ringkes dicari surah yang paling pendek dan itu aja terus menerus. Bagaimana ya sholat kita mau berkualitas dan maksimal di sisi atau dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Nah, apalagi bacaan-bacaan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mentang-mentang sholat zuhur, sholat asar, sir, bacaan yang nggak dikencangin, surat pendeknya, maka menghilangkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah membaca surah Al-Buruj pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah dan membaca surah ya At-Tariq pada rakaat kedua setelah surah Al-Fatihah. Tuh, ini baru sholat zuhur tuh, ya. Jadi nggak pendek-pendek amat, nggak selalu Al-Kausar, Inna a'tainakal kausar, nggak selalu Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, ataupun nggak selalu Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ya, kita maksimalin apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, ya panjangin dikit. Boleh juga surah yang lain, surah Al-Baqarah boleh, tapi jangan over, jangan berlebihan. Ya, paling tidak sehalaman. Ya, oleh karena itu imam-imam yang bertugas untuk memimpin sholat berjamaah hendaknya adalah mereka yang ahli di bidangnya, qori yang menguasai ilmu tajwid dan juga hafal Al-Quran. Nah, kita buka di sini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca sholat subuh yaitu surah At-Takwir. An-Nasai juga meriwayatkan hadis semisal dari Bandar, dari Ghandar, dari Syu'bah, dari Al-Hajjaj bin Asim, dari Abdul Aswad, ya, dari Abul Aswad, dari Amr bin Hurais. Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur As-Sauri dari Abu Ishaq, dari seorang laki-laki yang berasal dari suku Murad dari Ali, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala uqasimu bil khunnas." Aku bersumpah demi bintang-bintang. Beliau berkata, yaitu bintang-bintang yang tertutup di waktu siang dan terlihat di waktu malam.
Bapak Ibu saudara-saudari sobat Cempaka Suara rahimakumullah, Ibnu Jarir berkata, Ibnu Mutsani telah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ja'far dari Khalid bin Ururah bahwa ia mendengar Ali ditanya mengenai ayat fala uqasimu bil khunnas al jawaril khunnas, aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Beliau berkata, yaitu bintang-bintang yang beredar menuju ke arah timur. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sobat Cempaka Suara rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, maka Allah akan menyebutkan nama makhluknya. Dan apa-apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari nama-nama makhluknya ketika bersumpah mengandung pesan tertentu yang harus kita tafakuri dan tadabburi. Tafakuri atau harus kita pikirkan apa maksud ya sumpahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan nama makhluknya. Lalu kita tadabburi, kita ambil hikmah, pelajaran yang terkandung di dalamnya. Pesan-pesan yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amat besar fadilahnya, keutamaannya untuk bisa kita ambil ilmunya. Di antaranya yaitu saat Allah bersumpah bil khunnas dengan bintang-bintang, yaitu bintang-bintang yang beredar menuju ke arah timur. Sebagian para imam mengatakan bintang-bintang itu disebut dengan al-khunnas pada saat terbit. Ya. Al-jawaril kunnas disebut al-jawar pada saat beredar dan disebut al-khunnas, ya. Al-kunnas pada saat terbenam. Ya, di ayat yang ke-16-nya al-jawaril kunnas, al-jawari disebut al-jawar yaitu pada saat beredar, al-kunnas dan disebut al-kunnas pada saat terbenam. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nama bintang-bintang yang bintang-bintang itu beredar atau terbit dan terbenam. Jadi ini merupakan simbol bahwa bumi itu berputar dan bumi itu bulat. Ya. Bumi itu berputar dan bumi itu bulat, sehingga mengakibatkan terjadinya siang dan malam, yang mengakibatkan terjadinya tampak terang dan tampak gelap. Nah, di saat gelap ini akan tampak bintang-bintang yang beredar. Namun apabila terang, maka bintang-bintang itu akan terbenam. Nabi Idris alaihissalam dengan ilmu dan hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, sehingga mampu memahami rahasia di balik bintang-bintang. Maka dari itu ya, beliau alaihissalam, itu Nabi Idris, menemukan ilmu daripada perbintangan yang sangat bermanfaat untuk umat manusia. Ya, misalnya bisa dipergunakan untuk menunjukkan arah untuk pergi berlayar, kapan waktunya berlayar, untuk mengadakan perjalanan ataupun mencari ikan di lautan. Atau di dunia pertanian, kapan waktunya untuk bercocok tanam, untuk memulai ya bercocok tanam. Nah, ini ilmunya sangat besar sekali manfaatnya bagi kehidupan manusia.
Bapak Ibu saudara-saudari sobat Cempaka Suara rahimakumullah. Demikian ini adalah berasal dari perkataan orang-orang Arab bahwa kijang itu kembali ke kandang lalu menghilang di dalamnya. Al-A'mash meriwayatkan dari Ibrahim, ya, ia berkata, Abdullah berkata, "Fala uqasimu bil khunnas." Aku bersumpah demi bintang-bintang, yaitu sapi liar, ya, atau yang disebut dengan banteng. Demikian pula yang disampaikan oleh As-Sauri bin Abi Ishaq dari Abu Maisarah dari Abdullah. Fala uqasimu bil khunnas, aku bersumpah demi bintang-bintang, yaitu bintang-bintang yang tertutup di waktu siang dan tersembunyi di waktu malam. Ya, bintang-bintang yang tertutup karena cahaya sinar matahari di waktu siang dan tersembunyi di waktu malam. Tersembunyi dari pandangan kita. Manakala keadaan awan sedang mendung, maka bintang-bintang itu akan tersembunyi dan tidak tampak. Namun manakala keadaan awan sedang bersih, akan begitu jelas tampak bintang-bintang di angkasa, di atas atau di langit-langit. Apalagi di daerah pedesaan yang mana minim, ya, polusi cahaya, ya, karena cahaya ini dapat menghalangi pandangan langit-langit untuk melihat bintang-bintang. Ini tafsiran daripada ulama, ya, mengenai ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Abu Quraib telah menceritakan kepada kami dari Waqi, dari Israel, dari Samak, dari Khalid, dari Ali, ia berkata, yaitu bintang-bintang. Ini adalah sanad-sanad yang jayid, yang baik dan sahih benar, sampai pada Khalid dan Ururah. Tafsiran-tafsiran tersebut yang dijelaskan oleh para ulama, ya, ada yang merujuk kepada sanad-sanad hadis atau riwayat-riwayat yang jayid dan sahih. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan diriwayatkan dari Ali, diriwayatkan darinya oleh Samak Al-Qasim bin Auf Asy-Syaibani, dan tidak disebutkan di dalamnya jarh, yaitu kritikan dan celaan dari hadis-hadis tadi maksudnya, maupun ta'dil, pernyataan dengan, ya, adalah atau keadilan, adalah adil atau keadilan, ya. Wallahu a'lam. Sementara Yunus meriwayatkan dari Abu Ishaq dari Al-Haris dari Ali bahwasanya ia adalah bintang-bintang. Jadi tafsir mengenai ayat yang ke-15 dan 16 adalah, walaupun tadi ada yang menafsirkan yaitu sapi liar ataupun banteng, tetapi, ya, bahwasanya ia adalah bintang-bintang di langit yang beredar dan juga terbenam. Bapak Ibu saudara-saudari sobat Cempaka Suara rahimakumullah, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada kami, Hauzah bin Khalifah telah menceritakan kepada kami, Auf bin Bakar bin Abdullah telah menceritakan kepada kami mengenai firman Allah, "Fala uqasimu bil khunnas al-jawaril kunnas." Aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Beliau berkata, "Apakah maksudnya wahai Amru?" Aku pun menjawab, ya, maksudnya adalah sapi. Dia berkata, aku juga berpendapat seperti itu. Demikian pula diriwayatkan oleh Yunus dari Abu Ishaq dari ayahnya. Al-jawaril kunnas, yang beredar dan terbenam, yaitu sapi yang bersembunyi ke sebuah naungan. Nah, ini pendapat-pendapat lain. Ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah kijang dan sapi. Akan tetapi
oleh Ibnu Jarir dari Yakub, dari Ibrahim dan Mujahid, bahwasanya keduanya saling berdiskusi mengenai ayat itu. Ibrahim berkata kepada Mujahid, katakan tentangnya sesuai apa yang engkau dengar. Maka Mujahid menjawab, kami mendengar sesuatu tentangnya, sementara orang-orang mengatakan bahwasanya ia adalah bintang-bintang. Ibrahim berkata, katakanlah tentangnya sesuai dengan apa yang engkau dengar. Nah, ini percakapan ulama, ya, percakapan ulama, yaitu Ibrahim dan Mujahid. Maka Mujahid menjawab, kami mendengar bahwasanya ia adalah sapi liar banteng saat bersembunyi di kandangnya. Maka Ibrahim berkata, sesungguhnya mereka berdusta atas nama Ali. Jadi yang dimaksud, ya, dalam riwayat ini, ya, dalam tafsiran, fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas, aku bersumpah demi al khunnas al jawaril kunnas, ya, al khunnas pada saat terbit, al jawar pada saat beredar, al kunnas pada saat terbenam. Ya, ada yang menafsirkan yaitu yang terbit, yang beredar, yang terbenam adalah sapi liar ataupun kijang. Akan tetapi yang dimaksud adalah bintang-bintang yang ada di angkasa. Dilanjutkan dengan ayat yang ke-17-nya, walaili idza as'as. Allah berfirman, demi malam apabila telah larut. Maka ketika ayat ini menjelaskan tentang al-lail, demi malam, ditafsirkan ayat yang sebelumnya, yang ke-15 dan ke-16 adalah bintang-bintang yang tampak pada malam hari, walaili idza as'as. Dan sumpah Allah Subhanahu wa taala demi malam apabila telah larut. Di ayat ini pun ada dua pendapat. Salah satunya yaitu ketika kegelapan telah menghampiri, Mujahid mengatakan telah menjadi gelap. Idza as'as, apabila telah larut, yaitu telah menjadi gelap. Sa'id bin Jubair mengatakan ketika kegelapannya telah muncul. Pendapat-pendapat ulama tentang tafsir ini yang telah disebutkan tadi juga diantaranya Al-Hasan Al-Basri mengatakan ketika manusia telah terselimuti. Ya, terselimuti dari apa? Dari kegelapan malam. Wa ja'alnal laila libasa. Di surah An-Naba Allah juga firmankan, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Yang mana wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa, Allah jadikan tidur itu untuk istirahat dan malamnya sebagai pakaian. Lalu, ya, Al-Hasan Al-Basri mentafsirkan walaili iza as'as, ketika manusia telah terselimuti. Nah, ini menjadi satu sunatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa malam itu memang untuk istirahat dan untuk menyelimuti, untuk sebagai pakaian yang menutupi, yang menyelimuti kepentingan manusia. Ya, di antara kepentingan manusia yaitu manusia sedang dalam keadaan lelah, ataupun ya manusia pada malam harinya ingin menyalurkan hasrat biologis kepada pasangannya, yaitu suami istri, ya, hubungan suami istri. Maka diberikan, ya, malam hari sebagai selimut, ya. Malam hari sebagai penunjang kepentingan dan kebutuhan, ya, kebutuhan manusia. Juga malam hari dijadikan
sebagai ya untuk waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beribadah, qiyamul lail, salat witir, salat ya tahajud. Ya, di sepertiga malam terakhir lebih afdol. Yang Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak fadilah serta keutamaan di dalamnya. Sementara Atiyah bin Auf ya Al-Aufi, Ali bin Abi Thalha dan Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, idza as'as, apabila telah larut, yakni ketika malam telah berlalu ataupun pergi. Demikian pula yang disampaikan oleh Mujahid, Qatadah dan Ad-Dohaq, Zaid bin Aslam dan putranya Abdurrahman. Idza as'as, apabila telah larut, ditafsirkan yakni ketika telah pergi meninggalkan. Syu'bah telah menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah dari Abul Bakhtari yang mendengarkan Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, Ali keluar menemui kami saat orang-orang mencari pahala salat subuh. Kemudian dia berkata, di manakah orang-orang yang bertanya tentang witir? Wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Ayat yang ke 17 dan 18 dari surah At-Takwir ini, demi malam apabila telah larut dan demi subuh apabila fajar yang mulai menyingsing, ini adalah ketika malam telah pergi meninggalkan. Ibnu Jarir memilih bahwa yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala iza as'as, apabila telah larut, adalah ketika malam telah pergi meninggalkan. Hal ini berdasarkan pada firman-Nya yang selanjutnya, ayat yang ke-18-nya, was-subhi idza tanafas, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Yakni telah bersinar terang, yang diperkuat dengan perkataan seorang penyair Arab, hatta idza subuhu lahu tanaffasan wa najaba anha lailuha wa as'asan, sehingga apabila waktu subuh telah memiliki sinar sementara malamnya telah meninggalkan gelapnya. Sehingga ditafsirkan adalah meninggalkan. Yang dimaksud dengan firman idza as'as, apabila telah larut, adalah ketika gelapnya telah datang, meski penggunaannya untuk maksud meninggalkan juga dibenarkan. Namun datang di sini adalah lebih cocok, seolah-olah dia telah bersumpah dengan waktu malam ketika kegelapannya telah datang, dan pada saat matahari terbit berganti waktu fajar ketika cahayanya telah bersinar. Juga diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Lail, wal laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya siang, wan nahari idza tajalla, dan siang apabila telah terang benderang, wad duha, di surah Ad-Duha ayat 1 dan 2, demi waktu duha, yaitu waktu matahari naik ke sepenggalahan, wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi ataupun gelap. Juga diperkuat di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat yang ke-96, faliqul isbahi wa ja'alal laila sakana, dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk istirahat. Maka mayoritas para ulama itu tadi kita jabarkan pendapat-pendapat ulama mengenai tafsir daripada ayat-ayat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Ayat yang ke 15, 16, 17 dan 18, mayoritas para ulama usul mengatakan sesungguhnya lafaz as'as digunakan untuk maksud yaqbalu, yaitu datang, dan idbaru, yaitu meninggalkan secara bersamaan. Atas dasar ini maka dibenarkan jika yang dimaksud adalah masing-masing dari keduanya.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sobat Cempaka Suara rahimakumullah, ya, intinya adalah, ya, sebagai kesimpulan daripada kajian kita di kesempatan kali ini, ya, memang kita jabarkan pendapat-pendapat ulama yang mengenai tafsir daripada ayat tersebut. Surah At-Takwir ayat yang ke-15 sampai dengan 18. Bahwa, ya, kesimpulannya adalah perlunya kita untuk mentadabburi ayat-ayat kauniyah. Ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ada ayat-ayat yang berbicara dan ada ayat-ayat yang diam. Ayat-ayat yang berbicara itu ayat-ayat qauliyah. Ayat-ayat qauliyah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang berbicara itu Al-Qur'an dan alam semesta. Ya, kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul sebagai informasi kepada kita. Lalu, ya, kita perhatikan informasi tersebut dengan memperhatikan realnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat qauliyah. Ayat-ayat qauliyah juga ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta. Ini harus kita pikirkan ini. Lalu ayat-ayat yang diam apa? Yaitu kematian. Dengan putihnya rambut, ya, rambut kita semakin banyak uban, dengan mengeriputnya kulit-kulit kita, dengan mulai tanggalnya gigi-gigi kita. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala agar kita berpikir. Maka orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang-orang yang beruntung. Orang cerdas adalah, menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia yang selalu berpikir tentang akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya memperhatikan setiap jiwa itu apa-apa yang akan dia dapatkan di masa depannya nanti. Dan masa depan yang sebenarnya bukan hari tua. Masa depan yang sebenarnya adalah hari akhirat. Ini adalah orang yang cerdas. Orang yang bodoh adalah orang-orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsu, mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat. Yang mereka dapat adalah penyesalan dengan amal-amal yang membuat mereka menjadi rugi, sehingga mereka nyesal. Itu adalah orang-orang yang bodoh. Nah, oleh karena itu, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini harus kita tafakuri dan kita tadabburi. Kita fikirkan lalu kita ambil, ya, kesimpulan. Yang kesimpulan itu adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah bergetar hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka akan bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam, ya, dengan segala macam yang ada padanya sebagai selimut bagi manusia, sebagai, ya, pemenuhan kebutuhan manusia di waktu malam dengan gelapnya, ya, sebagai informasi daripada gugusan bintang-bintang. Wassama'i dzatil buruj, dan demi langit yang memiliki gugusan bintang-bintang. Dengan informasi itu kita mendapatkan banyak manfaat. Lalu ada pergantian, gak selamanya malam itu gelap, maka malam akan terbit terang, yaitu waktu fajar dan juga siang. Begitu juga siang, gak selamanya siang itu terang,
maka akan terbenam matahari datang waktu ya sore, dan ya gelaplah waktu yang terang itu, ya terang menjadi gelap. Ini terus berputar. Artinya bahwa wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan kalian berpasangan, maka walaili idza yasr, apabila ya dan demi malam apabila idza yasr, apabila telah pergi, wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan juga yang ganjil. Itu berpasang-pasangan. Artinya ketika kita dalam keadaan ya lapang, pasti kita akan merasakan kesempitan. Dan ketika kita merasakan senang, maka kita pasti akan merasakan sedih. Oleh karena itu, ketika senang jangan sombong, ketika lapang jangan sombong. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikan kepada kita. Juga sebaliknya, ketika sedih, ketika menderita, jangan berputus asa. Ya, bersabarlah atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sikapilah segala sesuatunya ahsanu amala, dengan amal yang sebaik-baik. Sebagaimana firman Allah, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kita. Ya, khalaqal mauta, menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Ya, dia baluakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji. Ya, jadi hakikatnya kehidupan dunia ini nggak bisa senang terus-terus, atau nggak akan pernah kita menderita terus-terus, nggak pernah. Ya, roda akan terus berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kalau lagi di atas maka bersyukur, dan kalau lagi di bawah maka bersabar. Untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian, ya, dia baluakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amal soleh dalam penyikapan kehidupan di dunia ini. Yang kedua, maka poin yang ketiga dari kajian ayat ini, kita ambil ibrah atau pelajaran. Beristiqomahlah untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi makhluk yang senantiasa hasil dari fikir dan tadabbur kita membuat kita menjadi makhluk yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beristiqomah ya atas ketakwaan dan ketaatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 poin dari ayat-ayat yang telah kita bahas di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Fitrah Rusdi Handoko bin Ruslan undur diri. Ya, kita akan berjumpa kembali insyaallah di gelombang yang sama AM 1675 Radio Cempaka Suara yang dipancar luaskan dari Jalan Mawar 2 nomor 18 Rempoa Ciputat Timur Tangsel, yang dipancar luaskan dari Jalan Mawar 2 nomor 18 Rempoa Ciputat Timur Tangsel. Terus Diandoko undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.